Tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya Yesus. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap kepadanya, berharap padanya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah. Mari kita sembah Yesus ya Raja, amin, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan, mari kita sembah, mari kita sembah Yesus
bernafas di dalam dunia. Selama waktu masih ada, selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Terima kasih. Biar kami gunakan nafas kami untuk memuji, memuliakan Engkau, dan biar nafas kami pakai untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, melakukan apa yang baik. Biarlah hidup ini berguna bagi Engkau Tuhan. Nafas kami yang Kau berikan menjadikan kami hidup yang berguna, hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kami semuanya di dalam ibadah pendalaman Alkitab, agar setiap kata firman kami boleh menangkap dan mengerti rencana isi hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, selamat menikmati firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan membaca lebih dahulu Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Baru kita masuk di Wahyu pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Silakan dibaca. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ya. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, Ya. sudah terlaksana. Sudah genap. Sudah terlaksana. Apa yang terlaksana? Apa yang difirmankan Tuhan? Itu pasti digenapi, pasti dilaksanakan, pasti terlaksana. Terus, Maka memancarlah kilat dan menderuhlah bunyi guru. ya, Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. itu yang akan terjadi nanti. Gempa bumi yang terjadi, gempa yang begitu hebat. Selama ini gempa-gempa itu sudah menggoncangkan ya manusia, tapi nanti gempa itu terjadi seperti belum pernah terjadi. Begitu dahsyatnya sehingga pulau-pulau hilang. Terus Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. ya, Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. ya, Maka teringatlah Allah akan Babel, ya, Babel ini ya. Terus yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Tuhan akan mencurahkan murka atas Babel. Karena itu orang Kristen disuruh keluar dari Babel. Jangan tinggal di Babel. Babel itu sudah dibuatkan juga di perjanjian lama, akan runtuh. Makanya Tuhan bilang keluar dari Babel. Anak-anak Tuhan harus keluar dari Babel. Ya, terus Dan semua pulau hilang lenyap, pulau-pulau hilang. dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ini pasti digenapi nanti. Sudah terlaksana. Apa? Firman. Ya, terus Dan hujan es seberat 100 pon jatuh dari langit menimpah manusia. ya, Dan manusia menghujat Allah Ya. karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. hukuman ketujuh ini yang dicurahkan adalah hukuman terakhir dari 21 hukuman yang dijatuhkan ke dunia. Yaitu hukuman meterei, 7 hukuman meterei, 7 hukuman sangkakala, 7 hukuman cawan murka atau bokor murka Allah, 21 total jumlahnya. Dan di dalam Wahyu 16 yang kita baca ini, itu adalah malapetaka ketujuh cawan ditumpahkan. Ini merupakan malapetaka atau penghukuman terakhir dari 21 hukuman. Dan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar itu adalah firman Tuhan yang pasti digenapkan. Ya, pasti.
di dalam Yesaya pasal yang ke-47. Temanya di atas apa? Keruntuhan Babel. Babel runtuh. Itu jauh sebelumnya. Perjanjian lama, kitab Yesaya menuliskan Babel akan runtuh. Ya. Kemudian di situ dikatakan bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Kalau Babel sudah runtuh, ya Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, dikatakan di situ Yesaya pasal 48 ayat 20. Keluarlah dari Babel. Keluar dari Babel. Larilah dari Kasdim. Lari dari Kasdim, keluar dari Babel. Ya. Nanti kita akan dengar tentang Babel itu. Hari ini kita bahas ini sebentar sebelum masuk pelacur besar. Bahwa dari bait suci keluar suara terdengar sudah genap. Sudah terlaksana. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu juga dikatakan sudah genap. Ya, Yesus mati di kayu salib, ada suara sudah genap, sudah selesai yang diserukan Yesus. Sudah selesai, dia menyerahkan nyawa. Tugasnya menebus manusia, membuka surga, sudah selesai. Itu dinubuatkan jauh dari perjanjian baru yang kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam perjanjian lama, Yesus dikatakan berada di tengah-tengah pemberontak-pemberontak. Jadi dinubuatkan perjanjian lama bahwa Yesus itu ada di antara pemberontak waktu disalibkan. Dia ada di tengah dan di kiri kanannya penjahat itu digambarkan seperti pemberontak. Dan itu digenapi di dalam Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, Ya, berkatalah ia, ya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. ya. Aku haus. Terus, Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. terus. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam Ya, ini semua ditulis di perjanjian lama. Terus, pada sebatang hisop, lalu mengunjungkannya ke mulut Yesus. ya, Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah terlaksana. Itu di kitab Wahyu tadi yang kita baca. Sudah terlaksana. Sudah genap. Tuhan mengatakan sudah genap. Waktu dia mengembuskan nafas. Sudah selesai. Apa yang dituliskan oleh Alkitab itu pasti digenapkan. Ya. Di dalam Markus 15 juga dikatakan begitu. Mari kita baca. Markus 15 ayat 27 dan 28. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, Ya. seorang di sebelah kanannya Nah, dan seorang di sebelah kirinya. kiri, ya, terus. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Nah, itu. Digenaplah nas bahwa dia terhitung di antara orang-orang berontak, orang-orang durhaka. Jadi genaplah yang dikatakan, dinubuatkan di dalam perjanjian lama, itu digenapkan nanti. Seperti halnya runtuhnya Babel. Sudah rubuh Babel, itu pasti digenapkan. 21 hukuman yang sudah dijatuhkan ke dunia, juga waktu selesai, Tuhan bilang sudah terlaksana. Ya. Jadi firman Tuhan ini yang kita baca, yang kita dengar, yang kita berusaha untuk membaca dan melakukannya dalam hidup. Ini firman yang sangat berharga, yang seringkali orang abaikan,
mendengar dan membacanya. Wahyu 1 mencatat berbahagia orang yang mendengar, orang yang membaca, dan orang yang melakukan. Ini waktu yang sudah sangat singkat, dekat kedatangan Tuhan. Orang Kristen harus mau suka baca, mau suka dengar, dan istimewa melakukan. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan Ya. dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini Iya. dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Jadi kalau kita datang ke tempat ibadah, kita mendengarkan firman, kita juga membaca bersama, itu orang-orang berbahagia. Kenapa orang kurang bahagia? Karena tidak suka baca. Alkitabnya tidak dibaca. Dia tidak suka dengar firman Tuhan, makanya dia tidak suka datang ke tempat ibadah. Apalagi mau melakukan itu firman dalam hidupnya. Makanya banyak orang tidak berbahagia. Kalau kita ingin bahagia, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab. Mari kita menuruti, karena Alkitab ini semuanya akan digenapi. Tidak ada satu kata dari firman Tuhan yang tidak digenapi. Baik itu perjanjian lama akan digenapi ke perjanjian baru. Sampai akhir kitab Wahyu semuanya Tuhan katakan nanti sudah terlaksana. Wahyu 21 ayat yang ke-6 dibaca. Firman-Nya lagi kepadaku, Ya, semuanya telah terjadi. semua sudah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Tuhan bilang aku yang awal, aku yang akhir. yang awal dan yang akhir. Ya, Orang yang haus akan kuberi minum dengan Ya. cuma-cuma dari mata air kehidupan. iya, kalau kita haus akan Tuhan, haus akan Roh Kudus, haus akan firman Tuhan, kita akan diberikan cuma-cuma. Terus, Barang siapa menang, ya, ia akan memperoleh semuanya ini. nah, penggenapannya kalau kita bisa mengatasi itu. Pergumulan kita terhalang untuk ke gereja, terhalang untuk mendengar firman, terhalang untuk doa, terhalang. Maka siapa yang menang akan apa? Ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Ya, puji Tuhan. Tadi kita baca tentang Kristus. Pertama kali keluar suara, sudah genap. Waktu dia selesai di atas kayu salib. Begitu juga waktu dia lahir. Kristus lahir di dunia, itu dinubuatkan jauh sebelum. Ya, di dalam kitab Yesaya, itu digenapi pada saat dia lahir. Demikianlah, genaplah. Baca ya. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Supaya genaplah firman yang dinubuatkan oleh Nabi. Anak darah itu akan melahirkan. Ya, bagaimana bisa darah gadis belum punya suami bisa melahirkan? Ya. Matius 2 ayat 14 dan 15. Matius 2. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Ya. Lalu menyingkir ke Mesir. Ya, Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Supaya genaplah firman yang dinubuatkan oleh Nabi. Ya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabinya, itu pasti digenapi. Pasti. Karena itu mari kita belajar mendengar dengan baik. Mendengar dengan teliti. Supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Arusnya dunia, arusnya dosa. Ya. Ini hari-hari ini. Mari kita pasang telinga baik-baik. Dengar baik-baik. Dan usaha untuk melakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Baca. Ini pengetahuan yang kekal ini. Tidak ada yang melebihi ini. Ya. Dengar baik-baik. Setiap firman yang keluar. Hargai itu firman. Firman didengar untuk dilakukan.
Jadilah pendengar dan pelaku. Kalau tidak, kita menipu diri kita. Hargai firman. Berbahagialah orang yang berusaha untuk ke tempat ibadah dan mendengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mengutamakan ibadah, yang mempersembahkan hidupnya untuk ibadah. Itu Alkitab yang berkata, bukan saya. Ya, kenapa banyak orang Kristen kurang bahagia? Karena kurang menghargai firman. Sedangkan Amos 8 menubuatkan, nanti tidak ada lagi firman. Itu pasti digenapi. Sekarang ada. Mari kita hargai. Ya, Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, ya, dan bukan kehausan akan air, ya. melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, terus, Mereka akan mengembara dari laut ke laut ya, dan menjelajah dari utara ke timur untuk Ya. mencari firman Tuhan, ya. tetapi tidak mendapatnya. Tetapi tidak ada firman lagi. Ini ada waktu untuk nanti timur ke barat jauh sekali, mungkin ada orang mampu punya uang bisa beli tiket untuk ke Amerika. Di sana ada pendeta yang bisa khotbah. Indonesia sudah tidak ada. Sampai di Amerika tidak ada firman. Di mana-mana tidak ada firman. Firman sudah diambil. Ini pasti digenapi. Jadi kalau sekarang kita bisa dengar, hargai itu firman. Firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya. Yang lalu itu pasti digenapi. Yang diucapkan para nabi. Ya. Misalnya Tuhan Yesus mati bangkit. Ya, digenapi nanti. Datang lagi pada kali kedua, pasti digenapi. Jadi kita sedang hadapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bukan lagi kedatangan Tuhan pertama kali di Bethlehem, kita boleh bersuka cita, Natal, memperingati hari lahir. Tapi jangan orang Kristen itu kanak-kanak terus. Ya. Belajarlah dengar firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang lahir, tadi kita sudah dengar, genaplah firman. Mati, genaplah firman. Sudah genap. Tuhan menggenapi itu. Bangkit, Tuhan sudah menggenapinya. Naik ke sorga, sudah. Tinggal apa? Datangnya pada kali kedua. Itu juga pasti digenapi. Ya. Dia akan datang kembali, digenapi. Semua tertulis di Alkitab. Langit dan bumi nanti akan terbakar hangus oleh nyala api belerang. Itu pasti digenapi. Jadi kita disuruh Tuhan keluar dari bumi. Ya, keluar dari Babel. Hancur ini, tidak ada lagi bekasnya. Lalu Tuhan gantikan langit dan bumi yang baru. Kita harus ada di sana. Tapi kalau sekarang kita tertariknya ke dunia, kita akan hancur bersama dunia. Itulah kebaikan Tuhan memperdengarkan hari-hari zaman akhir ini. Mungkin firman Tuhan keras menegur kita, menasihati kita. Tapi kalau kita terima dengan ucapan syukur dan melakukannya, kita sendiri yang diberkati. Nanti orang-orang yang tidak percaya, mereka akan kaget pada waktu itu. Orang yang menikam lambungnya akan menangis meratap ketika Tuhan datang. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, hari Tuhan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ini pasti. Pada hari itu langit dan bumi akan hancur. Terus? Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Terus? Dan bumi dan segala yang ada di atasnya. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu tadi Wahyu mengatakan pulau-pulau hilang, gempa yang dahsyat. Ya. Dalam 1 jam Babel, kota besar yang digambarkan kekayaan dunia yang ada di dalam itu hancur. 1 jam. Loh, kita tidak percaya, harus percaya. Kenapa kita percaya? Karena Alkitab mengatakan sudah genap. Kalau kita tidak percaya seruan Tuhan waktu menyerahkan nyawa, sudah selesai, sudah genap. Ya tidak usah memperingati hari kematian Tuhan Jumat Agung. Anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kita tidak percaya, ya tidak usah memperingati hari kelahiran Kristus. Ya, kita percaya pasti digenapi. Maka Petrus mengatakan, menubuatkan waktu itu langit dan bumi akan hancur sedemikian. Lalu anjuran Tuhan apa? Coba kita baca lanjutnya sampai ayat 14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Ya. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini yang diminta oleh Tuhan. Kita hidup suci dan saleh. Sangat suci dan sangat saleh. Terus? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita menantikan. Dan kita juga lah. Begitu selesai kita cepat-cepat jadi sempurna. Itulah mempercepat hari kedatangan Allah. Terus? Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, terus. Tetapi sesuai dengan janjinya, Ya. kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di situ hanya ada kebenaran. Jadi kalau kita sekarang mulai belajar jadi orang Kristen yang benar, jadi pelayan Tuhan yang benar, jadi hamba Tuhan yang benar, kita sedang mempersiapkan diri untuk berada di langit dan bumi yang baru, di mana di situ tidak ada orang yang tidak benar, semuanya orang benar. Jadi hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri jadi orang benar, karena kita tahu bahwa semua yang difirmankan Tuhan itu melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasulnya, melalui hamba-hambanya, itu pasti digenapi. Pasti digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Karena itu nasihat dalam Injil Matius. Jangan kumpulkan bagimu harta di bumi. Di bumi ngengat karat, pencuri datang mencuri dan membongkar. Kumpulkan bagimu harta di surga. Mau nurut tidak? Mau ikuti tidak? Bukan berarti Tuhan tidak suka kita jadi orang kaya, dilarang kaya, tidak. Tapi Tuhan nasihati, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi. Ya, baca itu Matius 6. Kenapa Tuhan berikan kita aba-aba itu? Tadi kita sudah baca bahwa langit dan bumi nanti akan hilang lenyap, tidak ada lagi. Jadi kalau harta di dunia kita banyak sekali akan hilang lenyap. Habis terbakar. Gak ada gunanya. Makanya hari apa saya khotbahkan itu, jangan ketamakan itu menguasai hidup kita. Ketamakan. Kalau ada makanan dan pakaian, kata Alkitab cukuplah. Syukurlah. Jangan tamak. Ya. Baca Matius 6. Ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi.
Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, Ya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, Ya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan suruh kita kumpulkan bagimu harta di sorga. Nanti tahu harta apa itu ya? Jangan kumpulkan harta di bumi. Nanti bumi 1 jam selesai. Yang digambarkan seperti Babel besar. 1 jam. Dengan kekayaannya. Habis. Ya. Wahyu 18 ayat 16. Semua ditulis. Makanya saya suruh saudara baca. Ya. Mereka berkata, Ya. celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus, Ya. dan kain ungu dan kain kirmisi, Ya. dan yang dihiasi dengan emas, Ya. dan permata dan mutiara. Ya. Sebab dalam 1 jam 1 saja, jam saja. kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Kekayaan sudah binasa. Berapa besar kekayaan kita, binasa juga. Kalau kita masih hidup pun tidak kita bawa. Ya, sepertinya manusia lahir tidak bawa apa-apa, telanjang, perginya juga tidak bawa apa-apa, tangan kosong. Datangnya telanjang, perginya masih berpakaian. Ya. Tapi tangan kosong, tidak mungkin mengisi emasnya 5 kilo, 10 kilo. Ya, ya toh, tidak mungkin. Nah ini papi atau mami, oma atau opa, ini depositonya. Nanti diuangkan di sana ya, tidak laku. Nggak ada bank di sana. Kita masih renungkan sekarang. Bagaimana pola pikir kita, cara hidup kita. Itulah jalan kita ke Yerusalem baru atau nanti binasa dengan dunia. Tinggal kita sendiri merenungkan. Tidak dilarang cari nafkah, kerja, sekolah, tidak dilarang. Tapi ketika bertabrakan dengan Tuhan, ini nomor 1 Tuhan. Ini yang lain nomor 2. Ya. Materialistis nanti lebih lama ini materialistis akan menguasai gereja Tuhan. Akan merasuk dalam gereja. Di gereja orang pamer. Di gereja orang ngumpul. Pokoknya uang yang banyak. Materialistis. Ya. Terpikat materi. Cinta kepada uang. Itu ilah zaman akhir. Berhalanya zaman akhir. Uang. Mamon. Kamu tidak bisa menyembah Allah sekaligus menyembah mamon. Jadi jangan mengabaikan ibadah, doa, baca Alkitab hanya karena urusan mamon, uang. Ya. Sebab tanpa sadar gereja nanti berada di perzinahan, percabulan rohani. Oh iya, kan kita ini ditunangkan. Sudah dipertunangkan dengan Kristus sebagai perawan suci. Jadi kita ini sedang bertunangan. Bertunangan ini bisa putus. Kalau pernikahan jangan diceraikan. Kalau pertunangan ya tidak cocok dari sekarang, lebih baik jangan dilanjutkan. Jadi bisa putus. Ya. Tapi kalau bisa pertunangan yang baik dilanjutkan sampai ke pernikahan. Rasul Paulus berkata, aku sudah mempertunangkan kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jangan menyeleweng. Jangan menjadi materialistis.
Jangan cuma mengumpulkan uang. Akibat memburu uang, orang itu menyimpang dari iman. Tidak suka datang ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Pokoknya uang dulu. Ini memburu uang. Ya, mengabaikan ibadah tanpa sadar. Gereja berzina secara rohani. Tidak setia. 2 Korintus 11. Baca. Jadi jangan materialistis. Karena gereja nanti dirasuk roh ini. Roh materialistis. 2 Korintus 11. Ayat 1 dan ayat selanjutnya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Ya, Memang kamu sabar terhadap aku. ya, Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Ini rasul yang baik. Rasul yang benar, Rasul Paulus. Dia membawa jemaat, mempertunangkan jemaat dengan Kristus sebagai perawan suci. Ya. Saya sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh mengarahkan jemaat saya hanya untuk mendapatkan kekayaan duniawi, materi, berkat dunia. Menjanji-janjikan betapa Tuhan itu mau memberkati kita. Asal kita ini, asal kita lakukan itu. Itu oke. Kita akan diberkati Tuhan secara rohani, tapi juga akan diberkati jasmani, dipelihara. Tidak mungkin kita tidak makan. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dipelihara. Apalagi kita, hai manusia. Tapi bukan berarti burung di udara tidak menabur, tidak menuai, jadi tidak usah kerja. Lah ya jadi miskin kalau kita malas. Kalau kita malas, kita miskin. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa saya miskin ya? Malas. Kalau kita rajin, ya ibaratnya kalau orang muda itu dia bilang saya nggak punya sekolah tinggi. Misalnya saya nggak punya sekolah tinggi, bagaimana saya bisa dapat uang, bagaimana saya bisa makan. Tuhan biar aku jadi kuli mengangkat, aku pasti diberkati Tuhan, dipelihara. Ya, kalau kamu kerja, rajin, bekerja, dapat makan. Kalau kamu tidak mau kerja, tidak dapat makan. Jangan takut bekerja mulai dari bawah, dari nol. Ada orang sudah mau langsung action di atas. Nah, dari bawah. Jangan takut dari nol itu, dari bawah kerja. Orang yang mau dari bawah itu akan sampai di atas kalau dia rajin. Apalagi kalau dia anak Tuhan, mengenal Tuhan, dan mau melayani Tuhan. Ya, Tuhan tidak ajar kita malas. Cari kerja. Tapi bukan mengabaikan ibadah karena mau kerja. Gitu. Uang kita kejar. Itu yang salah. Ya, terikat dengan materi. Cinta ila zaman akhir. Tanpa sadar gereja Tuhan yang sudah dipertunangkan oleh Rasul Paulus sebagai perawan suci kepada Kristus, kepada satu laki-laki. Sudah baca selesai itu? Ya, tolong baca. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi gereja jangan sampai terperdaya menjadi manusia-manusia materialistis, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk pendeta-pendetanya. Minta maaf, kan pendeta juga manusia biasa. Ya. Jangan jadi materialistis. Tanpa sadar perzinahan secara rohani. Ya. Di dalam Wahyu 17 ayat 1 sampai ayat 2.
Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat Ya, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, ya, mari ke sini, ya. aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar Pelacur besar. yang duduk di tempat yang banyak airnya. Iya. Terus? Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, Ya. dan ini penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. pelacur besar. Banyak orang berzina dengan dia. Raja-raja di bumi. Ya. Dalam Wahyu 17 hingga Wahyu 18. Ini pelacur besar. Itu adalah sistem perekonomian dunia. Di mana semua kekayaan dunia berada. Di situ. Babel. Ya. Babel besar. Ini gambaran dunia. Yang nanti satu waktu dibakar 1 jam. Habis. Nggak ada sisa. Jadi jangan orang Kristen tanpa sadar materialistis. Berzina secara rohani. Punya 2 suami. Mamon dan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin punya 2 suami. Ya. Jangan ingin kaya, itu sebabnya. Karena semua nanti kekayaan dunia 1 jam selesai. 1 Timotius 6 ayat 9 sudah mengingatkan kita. Tetapi mereka yang ingin kaya Ingin kaya. terjatuh ke dalam pencobaan, Ya. ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Jadi bukan Tuhan larang kita jadi orang kaya. Alkitab menceritakan Abraham itu orang kaya. Ishak itu orang kaya. Yakub itu orang kaya. Ya. Banyak orang kaya di dunia. Anak-anak Tuhan. Tuhan tidak larang. Tapi Tuhan yang larang kita ingin kaya. Ingin. Makanya mengejar kekayaan. Ini tanpa sadar dia masuk dalam satu perangkap materialistis dan berzina secara rohani. Dengan dunia. Pelacur besar itu ibu dari materialistis. Yang membuat sebagian orang tergiur untuk mengikuti pelacur besar. Ini alat dari setan. Ya. Ibu dari materialistis. Pelacur besar. Yang kita baca di Wahyu 17. Pelacur besar. Raja-raja orang kaya bercabul. Jadi kalau kita ini terlalu ingin kaya, materialistis. Ya, kita mesti hati-hati. Ini perzinahan, percabulan. Artinya penyimpangan dari ketaatan kepada calon suami kita Tuhan Yesus. Mau semua. Nanti ada proyek A, ini aku mau ambil. Belum selesai ini, proyek B lagi, proyek C lagi. Waduh, yang mana diinginkan? Semua berbahaya. Ya. Jadi banyak orang nanti mengikuti. Wahyu 17 ayat 4 dan 5. Baca. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi Ya. yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, Ya, suatu perhatikan. rahasia. Ya. Babel besar, Babel besar. ibu dari wanita-wanita pelacur Ibunya dari wanita pelacur. dan dari kekejian bumi. Kekejian bumi. Jadi hati-hati ya. Ini kita berada di akhir zaman. 2 Timotius 3 mengatakan keadaan manusia akhir zaman mencintai dirinya menjadi budaknya uang, jadi hamba uang. Uang yang dikejar. Bukan Tuhan yang dikejar. Ya. Jadi hati-hati materialistis. Nanti Babel itu
runtuh 1 jam habis. Jadi kalau orang sudah terpikat, bercabul, berzina secara rohani, habis 1 jam. Itu yang difirmankan Tuhan akan digenapi. Saudara percaya? Nah ini baca ini kita untung, kita bahayanya jadi pelacur. Ya. Jadi banyak orang berzina secara rohani, orang Kristen termasuk di dalamnya. Hamba Tuhan pun bergelar pendeta itu bisa. Ya. Jadi kekayaan yang ada itu 1 jam habis. Wahyu 18 ayat 8. Ini semua digenapi, pasti digenapi. Ya. Sudah terlaksana, sudah tergenapi. Ya. Sebab itu, segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari. 1 hari. Yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Ya. Dan ia akan dibakar dengan api. Ya. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Jadi Tuhan itu kuat. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan genapi. Dan tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan Tuhan. Kita harus masuk di dalam kekuatan Tuhan. Bukan masuk di dalam kekuatan pelacur besar. Babel. Ibu dari semua kekayaan dunia. Kan? Ini ada 2 pilihan. Anak sekolah minggu nyanyi. Di dalam dunia ada 2 jalan. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Nah, tapi yang sempit, hidup yang kekal. Pilih mana? Tinggal kita. Ya. Bukan berarti Tuhan suka kita miskin, kurang makan. Kurang makan kita introspeksi diri. Kenapa? Tidak cari jalan untuk hidup, kerja. Jadi di dalam kehancurannya Babel itu dunia ini 1 hari. Karena Tuhan yang menghakimi itu kuat. Tidak ada lebih kuat daripada Tuhan. Ya. Wahyu 18 ayat 16. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar. Celaka kota besar. Yang berpakaian lenan halus. Ya. Dan kain ungu dan kain kirmisi. Ya. Dan yang dihiasi dengan emas. Ya. Dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja 1 jam. kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Tidak lama-lama maha kuasanya Tuhan. 1 jam. Jadi jangan terbawa untuk masuk di dalam percabulan dengan pelacur besar itu. Banyak kata raja-raja, orang-orang kaya, orang-orang besar bercabul. Kita jangan. Setia kepada Tuhan. Ya. Sebab 1 jam selesai. Jangan jadi materialis. Jadi mau cari kekayaan sorga atau kekayaan dunia. Tadi Matius 6 memperingati kita. Kumpulkan bagimu harta di sorga, itu kekayaan sorga. Jangan mengumpulkan harta di bumi, itu kekayaan dunia. Ya, itu akan habis satu jam. Tidak usah lama-lama. Sekarang kekayaan sorga itu apa saja? Ditanya Pak Pendeta, kekayaan sorga itu apa ya? Apa saja kekayaan sorga? Apa itu kekayaan sorga? Nomor 1, kasihnya Allah. Itu kekayaan saya. Kasih Allah itu kekayaan surga terbesar. Karena dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia. Sehingga apa? Dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi berarti kasih Allah yang sangat besar dan luas itu kekayaan kita yang memungkinkan kita masuk surga. Itu kekayaan surga. Jangan menolak kasih Allah. Kalau orang menolak kasih Allah, maka penghukuman akan kena dalam kehidupannya. Jangan menolak. Jangan menolak Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan menolak anak Allah, firman Allah. Jangan ditolak.
Jangan ditolak kasih Allah. Itu kekayaan surga. Makanya kita nyanyi kesukaan surga. Itu kekayaan surga kita miliki. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Itu nyanyian saya waktu baru lahir baru. Karena dulu saya pikir dunia, uang, apa semua itu kekayaan saya. Sekarang setelah saya lahir baru, saya suka nyanyi itu. Kesukaan surga. Apa itu? Duduk dengar firman. Catat. Tahu-tahu sudah selesai. 1 jam. Itu kesukaan. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Sambil menangis. Itu kekayaan, kasihnya Allah yang ditawarkan kepada dunia. Kalau kita mau memperingati hari kelahiran Kristus, mari kita memperingati kasih Allah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia. Karena begitu Allah cinta dunia. Itu kekayaan. Cari itu, jangan tolak. Supaya tidak masuk ke dalam penghukuman. Ya, perhatikan kekayaan surga itu luar biasa. Ya, apalagi kekayaan surga, firman. Kumpulkan. Ya. Bangsa Israel diperintahkan melalui Musa. Pada hari ke-6 kumpulkan mana 2 gomer. Dari hari pertama sampai hari ke-5 1 gomer. Tapi hari ke-6 kumpulkan 2 gomer. Roti dari langit. Tapi banyak orang Israel tidak patuh, tidak taat kepada Musa. Ya. Ada yang tidak keluar ambil pagi-pagi. Mana itu sudah cair. Disuruh pagi-pagi sekali, enggak pagi-pagi sekali. Jadi cair. Nah, ada yang keluar pada hari ke-6. Cuma ambil 1 gomer. Dia bilang besok masih ada hari ke-7. Ternyata tidak ada lagi. Mana turun dari surga. Disuruh kumpulkan 2. Supaya pada hari ke-7 waktu istirahat sudah punya makanan. Hari ini kita kumpulkan mana kekayaan firman Allah. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Baik yang kita dengar dari hamba Tuhan. Maupun yang kita baca. Maupun yang kita pelajari di rumah saat teduh kita. Kumpul, catat. Isikan dalam hidup. Isilah Tuhan bejana hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku. Ya. Kalau itu yang kita kumpul, Rasul Paul mengatakan ini harta yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Apa itu dia? Injil kemuliaan, firman Tuhan. Itu kekayaan surga. Itu yang harus kita cari. Itu harus kita kumpul. Ya. Dalam kitab Keluaran diceritakan bangsa Israel mau dipelihara dengan makanan dari surga, dari langit, manna. Tiap hari harus mengumpulkan. Pagi-pagi sekali, kalau tidak dia mencair, tidak dapat makan. Begitu juga kita sebelum aktivitas kerja kita. Kumpulkan itu. 2 Korintus 4 ayat 3-7. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, Ya. yaitu orang-orang yang tidak percaya, Ya. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Ya. sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, Ya. yang adalah gambaran Allah. Ya. Terus Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. ya. Sebab Allah yang telah berfirman,
Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, Ya. supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah Terus. yang nampak pada wajah Kristus. Terus. Tetapi harta ini. kami punyai dalam bejana tanah liat. Dari bejana tanah liat ini menyimpang harta. Kekayaan surga. Siapa itu dia? Kristus. Siapa Kristus? Firman. Yesus adalah firman yang hidup. Firman yang turun menjadi manusia. Ini kekayaan. Kasih Allah. Firman Tuhan. Bagaikan harta yang harus tersimpan dalam bejana tanah liat. Ketika ini sudah dibongkar, hartanya itu dibawa kembali. Jadi hati dan pikiran kita harus dipenuhi firman. Bukan materialistis uang, kekayaan dunia, hancur itu habis. Kita akan berzina dengan pelacur besar itu. Ya. Yang ketiga apa? Kekayaan surga yang ketiga. Roh Kudus. Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Kalau tadi firman tinggal sebagai harta. Sekarang Roh Kudus ini. Roh Kudus itu jangan didukakan, jangan dibuat mati. Karena dia diberikan Tuhan sebagai satu jaminan. Sampai kita mendapatkan seluruh kekayaan yang ada di sorga. Roh Kudus. Jadi jangan duka citakan, jangan melawan Roh Kudus. Jangan tidak taat. Jangan sengaja berbuat dosa. Mendengar firman tak percaya. Mendukakan Roh Kudus. Padahal dia sudah baca. Di Roh Kudus ini sekarang kita gereja. Zaman kemurahan ini zaman Roh Kudus. Zaman akhir, zaman gereja, zaman Roh Kudus. Jadi kalau kita mengabaikan kekayaan surgawi ini, kita menduka citakan. Karena itu kalau kita mau jadi orang Kristen yang benar, bisa maju terus sampai ke ruang maha suci, kita bukan hanya percaya, tapi kita harus bertobat, lahir baru, menguburkan hidup lama dalam baptisan air. Jadi mengalami baptisan darah, yaitu pada saat kita mengaku dosa kita, menyesali semua, kita mengalami darah yang membaptis kita, menutupi segala pelanggaran. Allah tidak lihat lagi kita. Allah melihat itu darah, Bapa tidak melihat. Ya, kita benar, hidup benar. Baru kita masuk dalam menguburkan hidup lama, baptisan air. Baru kita mengalami baptisan Roh Kudus dan hidup yang dipimpin Roh Kudus. Baru kita bisa sampai ke ruang maha suci. Jangan buang ini kekayaan surgawi. Roh Kudus. Jangan tolak, jangan didukakan. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Ya, yaitu Injil keselamatanmu. kita sudah mendengar firman. Terus, Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh terai Kudus Roh Kudus. yang dijanjikannya itu. Ya, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita Ya. sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu kekayaan surgawi. Roh Kudus jaminan verskot panjar sampai nanti kita mendapatkan seluruhnya. Kekayaan surga. Ya. 3 hal ini kekayaan kita, ini yang kita kumpul. Jangan tolak kasihnya Allah. Terima kasih Allah. Jangan tolak firman Tuhan. Walaupun itu menegur kita. Ya Tuhan, tolong saya. Jangan menolak Roh Kudus. Ini menolak kekayaan surga. Nah, orang seperti ini biasanya arahnya larinya ke materialistis. Kalau kita nanti baca Wahyu
pasal 18, Wahyu 19, Wahyu habis 1 jam. Babel, perempuan pelacur yang banyak raja-raja berzina untuk mendapatkan kekayaan. Roh Kudus menolong kita. Kita harus berdoa supaya gereja melahirkan pelayan-pelayan yang benar. Itu doa saya. Supaya dalam gereja kita lahir pelayan-pelayan yang benar. Yang melayani Tuhan dengan benar. Dengan hati yang benar. Dengan cara yang benar. Ya, tidak mendukakan, tidak menarik diri walaupun itu sulit. Ya, tidak menarik diri, mengundurkan diri. Aku tidak suka, kata Tuhan dalam surat Ibrani. Aku tidak suka orang yang mengundurkan diri. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Kita doa, saya doa, lahirkanlah Tuhan para pelayan, orang-orang muda gereja yang benar. Dan jemaat Tuhan harus berdoa supaya lahir pula hamba-hamba Tuhan yang benar. Pendeta-pendeta yang benar. Ya. Dan terbentuklah satu tubuh Kristus, organisme yang akan dibangun. Bukan itu, Babel besar dibangun, ibu dari semua kekayaan pelacur itu akan dimusnahkan. 1 jam. Nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi kita mesti berdoa supaya lahir hamba-hamba Tuhan yang benar, yang membangun organisme, bukan organisasi. Saya membaca dari tulisan dari khotbah pendeta Totes almarhum. Dia mengatakan Tuhan tidak suka gerejanya hanya diorganisasikan. Saya ulangi ya. Tulisannya saya baca, khotbahnya pendeta Totis. Waktu baru datang ke Indonesia barangkali, tahun 1969. Tuhan tidak suka atau tidak mau gerejanya, saya dan saudara, diorganisasikan. Memang kita butuh berorganisasi. Saya tidak tahu ada berapa ratus organisasi gereja. Sinode gereja di Indonesia. Itu kita harus punya. Kita perlu punya sinode yang didaftarkan kepada Kementerian Agama. Dan kita harus patuh kepada pemerintah. Supaya kita tidak dianggap organisasi liar, sesat. Tapi lewat organisasi yang tidak liar ini, biar muncul hamba-hamba Tuhan yang benar, para pengurus yang benar, untuk melahirkan gereja ini menjadi satu tubuh yang besar yang dibangun sebagai tubuhnya Tuhan, organisme, tubuh Kristus. Bukan hanya aturan organisasi. Makanya menurut almarhum pendeta Totes, kalau gereja tidak diorganisasikan itu artinya jangan terlalu banyak aturan sampai untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani pun itu bisa harus disetujui dulu oleh pengurusnya dalam hal mungkin pemimpin-pemimpinnya. Kalau tidak disetujui, dia berkuasa memamerkan kekuasaan. Coba. Kalau sudah sampai mencegah pemberitaan firman Tuhan, persekutuan tubuh Kristus dalam KKR atau dalam apa istilahnya,
maka ini sudah hamba Tuhan organisasi yang merusak nanti tubuh. Ya. Itu yang dituliskan. Jadi tubuh Kristus bukan hanya organisasi, tapi dia organisme, aturan kita firman. Ya. Tuhan tidak mau tubuhnya, itu pendeta Tutes ngomong. Jadi mari kita doa, supaya kita jangan mendukacitakan Allah. Terutama Roh Kudus. Kita ada di zaman kemurahan ini, zaman gereja. Ya. Harga itu kekayaan sorga. Apa itu? Kasihnya Allah. Kasih Allah itulah yang mempersatukan pihak yang bermusuhan. Kasih Allah itu nanti yang menyatukan Israel dengan bangsa kafir. Jadi tubuh. Kasih Allah itulah yang membuat kita mengalami pengampunan. Hidup yang dibenarkan. Jangan tolak firman, jangan tolak Roh Kudus. Ya. Ini saya akhiri ya, 3 kekuatan besar. 3 kekuatan besar untuk membangun Babel besar. Jadi iblis itu, setan, ya, yang nanti akan dibinasakan oleh Yesus. Dia membangun Babel besar dengan 3 kekuatan. Dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 itu binatang yang keluar dari dalam laut. Ini kekuatan antikris untuk menyatukan ya pemerintahan di dunia. Ya, apa ini? Organisasi dunia diatur, ditata begitu rupa. Ya, organisasi. Ya. Yang kedua, Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 itu binatang yang keluar dari bumi. Nabi palsu. Ini kekuatan yang menyatukan agama-agama di dunia. Sehingga membuat orang menyembah antikris nanti yang keluar dari bait Allah. Nabi palsu. Tugasnya dia itu. Di belakangnya itu iblis. Ya. Jadi antikris itu berorganisasi demikian rupa mempersatukan pemerintahan di dunia. Nabi palsu, agama-agama di dunia. Dan yang terakhir pelacur besar. Pelacur besar itu tugasnya apa? Menyatukan perekonomian dunia. Wah, kelihatannya ditata dengan betul. Tapi ketika Tuhan genaplah waktunya, maka Babel besar itu dengan segala kekuatan habis 1 jam. Kemana kita harus berpijak? Pertanyaannya, orang Kristen, hamba Tuhan, kita berpijak di mana? Di mana kita harus berdiri? Di mana kita harus memilih? Kekayaan dunia atau kekayaan surga? Ini firman, ini kekayaan. Baca. Orang sakit bisa sembuh hanya karena firman. Orang mati hidup karena firman. Ini firman mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Ini kekayaan. Tapi diabaikan banyak orang. Banyak orang memalingkan telinga dari mendengar kebenaran, lebih suka dengar dongeng. Ya, mendengar kebenaran tidak mau cerita dongeng. Jadi gereja didina bobok. Itu sebabnya gereja harus berdoa supaya bangkitlah hamba-hamba Tuhan yang benar, yang bekerja untuk kesatuan tubuh Kristus.
pembangunan tubuh di akhir zaman. Ya, doakan supaya lahir pelayan-pelayan Tuhan yang benar, yang tahan banting, tahan uji, mengerti maunya Tuhan, tidak mundur. Ya, tidak mundur. Apapun itu seperti singa yang kuat, kalau sudah jalan tidak mundur dia. Seperti itu. Ya, menghadapi Babel besar. Jangan berzina dengan pelacur besar itu. Banyak raja-raja setelah berzina. Ya, kita jangan ya. Coba baca itu ya. Terakhir Wahyu tadi. Wahyu 17. Ayat 1 dan ayat 2 tolong dibaca lagi. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Ya. mari ke sini. Mari sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Ya. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Nah, ini siapa dia itu? Ya. Pelacur ini siapa? Pelacur besar. Itu ibu dari materialistis. Pelacur besar. Yang membuat sebagian besar orang tergiur mengikuti. Jadi kita jangan bercabul dengan dunia. Tapi kasihnya Allah harus menjadi kekayaan kita. Firman Allah harus jadi kekayaan, menjadi harta yang berlimpah-limpah. Dan Roh Kudus yang memberikan kita jaminan sekarang sampai menerima nanti yang utuh kekayaan surga itu. Ya. Mari kita berdoa. Tolong bantu doa. Semoga Tuhan membangkitkan pendoa-pendoa supaya ada pelayan Tuhan yang benar. Ada jemaat yang benar. Yang tidak dengan gampang meninggalkan pelayanannya, tugasnya. Ya. Ada upaya? Ada. Andai kata saya meninggalkan pelayanan saya ketika berapa puluh tahun yang lalu. Ya, karena kesulitan, karena apa? Saya tidak menikmati hari ini segala berkat. Kalau kamu tidak bertekun, kamu tidak akan melihat hasil. Ya, sampai hari ini kita masih berjuang. Tuhan Yesus tolong kita. Berbahagia kalau saudara datang mendengar firman, apalagi bayar mahal. Dari jauh, itu bayar mahal. Sekarang kita tidak lihat berkatnya, tunggu nanti. Tunggu nanti. Ya, bertahan, bertekun. Ya. Jangan inginkan terlalu banyak kekayaan dunia ini, semaraknya dunia. Aduh, orang bisa naik Mercedes, kita tidak bisa. Kita naik apa? Naik angkot. Ya syukur, masih naik angkot. Kan jalan kaki. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bertekun sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya itu. Firman itu pasti digenapi. Saudara percaya? Ya, enggak ada yang tidak digenapi dalam hidup. Langit dan bumi lenyap, firman-Ku tinggal tetap. Cari yang tinggal tetap. Bertekunlah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka. Siapa yang percaya? Saudara bergumul sesuatu, katakan sama Tuhan, saya percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan pasti sudah buka jalan buat saya. Asalku hidup suci, Tuhan mencari kesucian, bukan percabulan rohani dengan dunia, percabulan rohani dengan kekayaan dunia. Tuhan sudah buka jalan. Silakan sembah Tuhan, bukan sembah yang lain. Kalau kita tuh menangis karena menyembah Tuhan, merasakan kasih, itu kita menyembah. Karena kita cinta pada Tuhan, kita tidak tolak kasih-Nya Tuhan. Hidup suci, haleluya. Ya Ramasyangkalabaya Ramasyangkalabaya. Nanti dunia akan binasa dalam 1 jam. Pelacur besar, ibu dari orang materialistis yang berzina akan dihukum 1 jam, selesai. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau merebut kekayaan surga. Kami tidak mau menolak kasih-Nya Allah. Kami tidak mau menolak firman Allah. Kami tidak mau mendukakan roh Allah. Supaya tidak ada hukuman-hukuman penghakiman Tuhan atas dunia kena atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ya asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan, seorang jemaat menuliskan setelah dengar firman Tuhan yang saya sampaikan melalui online.
Terima kasih untuk firman. Masih pagi-pagi 4:30 saya sudah pergi mencari uang. Begitu gandrungnya dengan kekayaan dunia. Padahal dia bukan orang kekurangan. Tapi firman Tuhan menegur saya, menasihati saya. Hatiku begitu terikat dengan uang, kekayaan dunia. Terima kasih, Pak John, terima kasih. Kita butuh firman yang menegur, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Arah kita jangan Babel. Yesaya menasihatkan kita keluar dari Babel, bukan masuk seperti Lot ke arah Sodom. Tuhan pasti pelihara. Tuhan tidak pernah sia-siakan orang yang pernah ditebusnya dengan darahnya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Akhir ibadah ini, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari angkat tangan. Terimalah berkat. Berkat yang terbaik, terbesar dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Tuhan memberkati saudara. Terimalah berkat Tuhan. Jadilah saksi, jadilah berkat di dalam nama Yesus Kristus. Amin.